Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 8 April 2022. Puji Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang indah boleh kita rasakan hingga di pagi hari ini. Renungan pagi kita hari ini dengan judul Tinggallah dalam Aku. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk perlindungan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Telah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 8 April 2022 dengan judul Tinggallah dalam Aku. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Yohanes 15 ayat 4. Luar biasa ayat kita hari ini. Tinggal di dalam Aku, artinya kita tinggal di dalam Yesus, berarti Yesus di dalam kita. Bagaimana caranya? Demikian. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, sama seperti batang yang tempel pada pokok pohon. Ketika sebuah batang, sebuah ranting berada pada pokok sebuah pohon, maka sudah pasti pohon induk itu berada dalam ranting, dalam cabang atau dalam batang pohon itu, karena unsur-unsur makanan yang melalui seluruh batang pohon itu ada di dalamnya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, itu sama dengan Yesus ada di dalam kita. Kita senantiasa memerlukan pernyataan Tuhan yang segar. Satu pengalaman sehari-hari yang selaras dengan pengajarannya. Pencapaian yang tinggi dan kudus berada dalam jangkauan kita. Adalah maksud Allah bagi kita supaya kita terus maju dalam pengetahuan dan kebajikan. Hukumnya adalah gema dari suaranya sendiri yang menyampaikan undangan kepada semua orang. Naiklah lebih tinggi, kuduslah kamu lebih kudus lagi. Setiap hari kita bisa maju dalam kesempurnaan tabiat pengikut Tuhan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan bagi Tuhan memerlukan suatu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam dan lebih luas dibanding dengan yang sudah dimilikinya menurut pemikirannya. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga besar Allah hanya sedikit mengetahui apa artinya memandang kepada kemuliaannya dan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Banyak orang mempunyai pandangan yang samar-samar tentang keunggulan Yesus dan hati mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka rindu akan perasaan yang lebih penuh dan lebih dalam tentang kasih Juru Selamat. Biarlah mereka ini menghargai setiap keinginan jiwa itu akan Allah. Roh Allah bekerja dengan mereka yang mau dipekerjakan, membentuk mereka yang mau dibentuk, dan menciptakan mereka yang mau diciptakan. Isilah dirimu dengan budaya, pemikiran rohani, dan hubungan erat yang kudus. Engkau telah melihat sinar pertama fajar kemuliaannya. Sementara engkau berjalan terus-menerus mengenal Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yesus melihat akhir dari misinya yang terbentang di hadapannya. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri dihiburkan dengan pemikiran bahwa semua penderitaannya ini tidak akan sia-sia.
dengan menyerahkan hidupnya demi kehidupan manusia, ia akan mengembalikan citra Allah di dalam manusia. Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Kan Yesus katakan sendiri, kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia akan tinggal di dalam kita. Artinya bahwa ketika kita menempel kepadanya, seluruh hidupnya itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia katakan, mari tinggal di dalam aku. Hidupnya di dunia ini yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan diri. Semua yang dilakukannya itu untuk kita. Dan itu Dia lakukan kalau kita tinggal di dalam Dia. Tidak sia-sia apa yang Dia buat bagi kita. Dengan menyerahkan hidupnya kepada manusia, Dia mengembalikan citra Allah di dalam diri manusia. Apa itu citra Allah? Ingat, kita diciptakan segambar dengan Dia. Segambar itu berarti setabiat dengan Dia. Caranya adalah kita tinggal di dalam Yesus. Kalau Yesus tinggal juga di dalam kita, kita akan berbuah Yesus. Jadi caranya supaya kita berbuat kebaikan kepada orang lain sama seperti yang Yesus buat bagi orang lain pada waktu Yesus ada di dunia ini, maka kita perlu tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, kita satu pohon dengan Yesus, maka buah yang kita tampilkan dari diri kita adalah buah Yesus itu sendiri. Pertanyaan kepada kita adalah, maukah kita tinggal di dalam Dia? Sebagai ajakan kepada kita pagi ini, mari kita tinggal dengan Dia. Kita tinggal di dalam Dia, supaya kita boleh berbuah banyak. Buah kita adalah buah Yesus itu sendiri. Karena ayat kita katakan hari ini, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah. Tuhan memberkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari yang baru dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan menuntun kami, akan memelihara kami, akan menjadi berkat bagi kami, bekal dalam kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami dengan kasih-Mu, agar kami berjalan tidak sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Dan biarlah berkat keimamatan dari sorga menjadi bagian kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah berkat Allah menaungi hidup kita sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.